Sementara saat ini kalau secara umum di Indonesia, kasus-kasus baru kita masih terus meningkat ya, bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang tercepat gitu ya. Peningkatan kasus HIV/AIDS. Nah, ini kita nggak tahu apakah karena memang program kita berhasil, artinya finding case-nya, penemuan kasus-kasus barunya cukup berhasil. Sementara memang yang dulu itu artinya masih tersembunyi, belum mengakses layanan dan sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut, Mbak Cile ya. Kebetulan terdiagnosa kurang lebih 6 tahun yang lalu, dan ya waktu itu saya melakukan VCT di Puskesmas Gedong Tengen. Waktu itu dokter pengampu PDB masih Dokter Fitri yang sekarang jadi kapus di Madrijeron. Kenapa saya waktu itu pilih Gedong Tengen? Karena saya dengar dari teman-teman saya bahwa di Gedong Tengen itu welcome sekali. Pelayanannya ramah, kemudian kami mendapatkan, bukan diistimewakan, bukan dispesialkan, tapi kami mendapatkan alur yang lebih cepat dan lebih efisien. Biasanya kan selama ini ketakutannya adalah kalau di puskesmas nanti kelamaan, ketemu banyak orang, takut atau apa. Tapi yang saya rasakan ketika dulu datang ke Gedong Tengen itu nyaman. Jadi seperti disampaikan oleh Mbak Cili tadi, bahwa pasien-pasien ODIF khususnya stadium lanjut itu bisa jadi akan mendapatkan komorbid atau co-infection yang itu macam-macam gitu ya, mulai dari mungkin TBC, bisa juga masalah di mata, kulit, kemudian juga saraf dan sebagainya. Nah, yang tentu saja ini merupakan masalah baru lagi gitu ya, karena seringkali mereka tidak hanya dengan 1 atau 2 komorbid, tetapi bisa juga ada 3 dan 4 segala macam seperti itu. Kalau kita bicara pencegahan klasik zaman dulu kan ABCDE, mau ditambahin F dan seterusnya juga silahkan gitu ya. Itu sebenarnya dijalankan tetap oke, Mas. Tetapi kita tahu bahwa sampai saat ini penularan baru kan juga masih terus berlangsung gitu kan. Nah, salah satu terobosan yang sekarang ini diluncurkan gitu ya, itu adalah dengan adanya program PrEP. Kami di komunitas ODIF, terutama di DIY, kami punya wadah yang namanya KDS atau Kelompok Dukungan Sebaya. Itu wadah yang diberikan oleh lembaga pendukung atau pendamping dari Victory Plus Yogyakarta. Nah, di sana kami biasanya berjejaring teman-teman yang memiliki kendala-kendala baik di layanan, baik terkait pelayanan, stigma ataupun diskriminasi, bahkan pelanggaran HAM ataupun kekerasan berbasis gender, kami bisa melaporkan ke lembaga tersebut untuk bisa dibantu follow up. Jadi saat ini teman-teman ODIF terutama di DIY tidak sendiri, karena ada wadah, ada komunitas, ada lembaga juga yang mau merangkul dan membantu kami. Termasuk melakukan advokasi ya? Dan follow up terkait kasus-kasus tersebut. Itu sudah cukup banyak yang terbantu. Dan untuk moto dari saya, minum ARV adalah harga paling murah yang harus saya bayar untuk kesehatan saya. Dan itu juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Jumpa lagi dengan Mbah Cili Sigit dalam Hidangan Segar, Hidup Bermakna Sehat dan Bugar. Teman-teman Mbah Cili, 1 Desember kita selalu memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, kita masih ingat nggak target program HIV AIDS di episode sebelumnya, di mana pada tahun 2030 itu kita berharap bisa mencapai 3-0. Zero yang pertama adalah tidak ada HIV baru, artinya tidak ada penularan baru. Zero yang kedua adalah tidak ada orang yang meninggal karena AIDS. Ya, jadi semua ODA yang ditemukan hidup dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian zero yang ketiga adalah tidak ada diskriminasi, artinya semua ODIF itu hidup bermasyarakat dan diterima seperti orang-orang lainnya. Nah, itu adalah tujuan yang harus dicapai, sudah dicapai pada tahun 2030. Nah, kita kali ini akan membahas
sudah di koordinat apa kita ini? Apakah sudah menuju target sasaran itu atau masih jauh? Kita akan perbincangkan dengan dua tamu istimewa saya, ya. Yang pertama kita kenalkan, namanya Pak Yainal Abidin. Ya, selamat siang Mas Yainal. Selamat siang Mbah Cilik. Pak Yainal ini adalah seorang perawat, konselor, dan juga adalah yang mengelaborate dalam catatan dan sebagainya, dan pengalamannya sangat luas ya, apalagi dia konselor ya. Yang kedua adalah, nah ini Mas Sadewa. Ya, tentunya nanti Mas Sadewa ini seorang ODIF. Kita akan mendapatkan cerita yang banyak dari beliau terkait dengan pengalamannya sebagai ODIF, baik di tataran masyarakat, teman-temannya, dan juga bagaimana beliau menerima pelayanan kesehatan itu seperti apa. Karena bagaimanapun kita harus meningkat semuanya untuk menuju target 3.0 tadi ya. Ya, baik. Pak Abid, nah ini kita mulai ya. Di pelayanan Sarjito sendiri gimana? Suasana pelayanan HIV dan AIDS sendiri, mungkin secara umum gitu ya. Ya, terima kasih. Sama Mbah Cilik ya. Mbah Cilik Sigit ya. Nanti khawatir belibet nih, nggak kebiasaan. Ya, kalau kita berbicara masalah layanan HIV, khususnya di Rumah Sakit Sarjito atau spesifiknya di Klinik Edelweiss. Jadi Klinik Edelweiss itu adalah poliklinik yang mengampu layanan untuk pasien dengan HIV/AIDS. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa saat ini ada kurang lebih 1.200-an pasien yang dalam pengobatan secara rutin di yang aktif di Poli Edelweiss. Sementara kalau yang pernah tercatat sendiri di pencatatan itu kurang lebih sekitar 4.000-an kasus gitu ya. Nah, yang ada saat ini aktif adalah 1.200. Sisanya kemana? Ya ada yang meninggal, ada yang rujuk keluar, dan salah satunya yang nanti mungkin bisa menjadi masih jadi PR kita bersama sampai saat ini adalah masalah lost to follow up atau hilang dari pengobatan atau berhenti dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau secara umum di layanan HIV kita, ini kalau menurut saya ya, menurut saya sebagai provider sudah cukup berjalan baik gitu ya. Nanti mungkin Mas Sadewa bisa bisa mereview atau berpendapat dari versinya sebagai seorang yang mengakses layanan kesehatan seperti itu. Kita sudah berusaha memberikan layanan yang sebaik mungkin, dan semoga saja sudah tidak ada lagi keluhan terkait dengan tadi kalau zero yang ketiga, yaitu adanya stigma dan diskriminasi khususnya di layanan HIV Sarjito. Demikian. Baik Pak Abid, kan targetnya 3.0 ya. Ya. Posisi saat ini yang baru itu ya, yang kira-kira gimana, ada gambaran nggak? Harusnya trennya harapannya semakin turun ya, sampai nanti sampai tahun sekarang ini tahun 2024 ya, mau 2025 sebentar lagi, dan kita harus ending AIDS itu di 2030, 5 tahun lagi, mungkin nggak ya gitu ya. Nah, ini pertanyaan banyak orang gitu ya. Ya, salah satu zero yang pertama adalah zero new infection, tidak ada infeksi baru, tapi apakah itu mungkin gitu ya. Harapannya adalah zero new infection itu artinya tidak ada kasus sama sekali gitu, tidak gitu ya, tetapi dalam jumlah yang bisa dibilang sedikit dan tidak progress ataupun rising seperti itu ya. Sementara saat ini kalau secara umum di Indonesia kasus-kasus baru kita masih terus meningkat ya, bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang tercepat gitu ya, peningkatan kasus HIV/AIDS. Nah, ini kita nggak tahu apakah karena memang program kita berhasil, artinya finding case-nya, penemuan kasus-kasus barunya cukup berhasil, sementara memang yang dulu itu artinya masih tersembunyi, belum mengakses layanan dan sebagainya, seperti itu. Itu yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut Mbah Cilik ya. Jadi sekarang trennya masih naik terus. Kalau naik terus itu berarti gunung esnya masih ada gunung es ya? Belum muncul semua ya? Masih di bawah, masih besar gitu ya. Dan tetapi kalau untuk di Sarjito sendiri untuk kasus baru sekarang relatif sedikit, paling 1 bulan 5-6 atau yang pasti tidak
lebih dari 10 kasus, ya itu karena lebih perluasan layanan yang ada di PPK 2 ataupun PPK 1. Jadi sekarang hampir semua puskesmas di Jogja itu sudah bisa melayani untuk pengobatan HIV. Begitu. Baik. Kemudian kalau terkait indikator, Pak Habib, coba. Apakah ada indikator pelayanan yang bisa tergambarkan bahwa indikator itu tercapai gitu? Ya, indikator layanan salah satunya adalah mungkin menurunkan angka loss to follow up. Tetapi untuk angka loss to follow up itu memang saat ini masih menggambarkan situasi di layanan di rumah sakit itu kurang lebih adalah gambaran representasi angka nasional ya. Jadi loss follow up kurang lebih sekitar ya 30-an%. Tetapi ada satu capaian yang kita bisa bilang bahwa ini sebuah prestasi gitu ya, bahwa bulan lalu Rumah Sakit Sarjito khususnya ataupun DIY Sarjito terpilih sebagai layanan PDP untuk pencapaian viral load tertinggi seperti itu untuk layanan sedang ya, artinya beban sedang. Jadi artinya beban layanan rumah sakit ada dikategorikan kecil, sedang, dan besar seperti itu. Kemudian juga satu lagi untuk puskesmas, itu Puskesmas Depok 3 itu juga mencapai prestasi serupa. Jadi saya pikir ini salah satu gambaran bahwa layanan ataupun program perawatan dukungan pengobatan HIV di Yogyakarta itu cukup berhasil. Alhamdulillah ya. Nah, untuk Masa Dewa ini yang perlu kita tanyakan ya, tadi ada 3-0 sebagai target, kemudian ada strategi 95, 95, 95 ya Mas. Jadi 95 dari estimasi ODA itu 95%-nya harus tes dan tahu statusnya. Kemudian yang diketahui ODIF itu harus 95% mengalami pengobatan, menjalani pengobatan, dan yang menjalani pengobatan itu harus 95%-nya itu adalah tersupresi. Nah, gaung-gaung seperti ini di tingkat masyarakat, terutama di kalangan teman-temannya Mas Dewa dan Mas Dewa sendiri itu seperti apa ya? Kalau yang saya alami dan saya dengar ya Mbah Cilek, bahwa teman-teman di populasi kunci, terutama kami disebut populasi kunci, kami saat ini cukup aktif dijangkau oleh teman-teman dari lembaga penjangkauan, baik untuk pengecekan atau VCT berkala dan juga akses ke pencegahan yang lain. Itu tidak hanya pada komunitas kami saja atau kami di komunitas LSL, tapi juga di teman-teman komunitas populasi kunci yang lain. Dan hal itu juga kami rasakan dengan dukungan yang sudah sangat baik dari layanan kesehatan, baik pada proses pelacakan atau pengetesan VCT di awal, kemudian pendampingan ketika terdiagnosa reaktif, kemudian harus ARV, dan pendampingan pengobatan secara keberlanjutan. Itu sudah kami rasakan sangat bagus. Baik ya, jadi ada korelasi dengan capaian-capaian yang disampaikan Pak Abi tadi ya? Iya, mungkin bisa ada seperti Puskesmas itu. Depok 1 ya tadi ya? Di Depok 3, kemudian juga Sarjito memperoleh semacam penghargaan gitu ya. Kemudian tatkala tanggal 1 Desember tiba ya, itu Hari AIDS. Kemudian apa sih yang ada di benak Mas Dewa sebagai seorang ODIF? Saya sangat berharap Hari AIDS itu nanti hanya akan diperingati sebagai hari peringatan saja. Tidak untuk saat itu ketika Hari AIDS diperingati masih ada teman-teman yang terbaring di rumah sakit karena AIDS yang menyerang tubuhnya. Jadi tadi ketika pemerintah mencanangkan program 3-0 kemudian didukung dengan 95% dan 95%, itu sangat menjadi harapan kami agar ketika hari itu diperingati sudah tidak ada lagi teman-teman yang terbaring karena AIDS. Tapi hari itu cukup diperingati sebagai peringatan bagi kami semua, saya dan teman-teman ODIF di luar sana, bahwa kami
harus patuh minum ARV, kami harus hidup dengan sehat dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Seperti itu, Bu. Sebagai tanda pengingat ya, berarti ya, supaya kita tetap pada posisi sehat dan tidak ada satupun yang kemudian jatuh dalam kondisi AIDS gitu ya. Baik, terima kasih Pak Abid, Mas Adewa. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sedo Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang queen bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan HIV/AIDS. Ya, Mas Adewa, kira-kira dalam menerima pelayanan itu kan mesti awalnya dulu ada diagnosis, kemudian mengawali suatu pengobatan atau seperti apa ya? Mungkin bisa diberikan gambaran apa saja yang pernah dirasakan, tapi tidak sebatas pada Mas Adewa saja, tapi barangkali bisa juga disampaikan keadaan yang di temannya barangkali ya. Silahkan, seperti apa? Ya, baik Mbah. Saya kebetulan terdiagnosa kurang lebih 6 tahun yang lalu, dan ya waktu itu saya melakukan VCT di Puskesmas Gedong Tengen. Waktu itu dokter pengampu PDB masih Dokter Fitri yang sekarang jadi kapus di Madrijeron. Kenapa saya waktu itu pilih Gedong Tengen? Karena saya dengar dari teman-teman saya bahwa di Gedong Tengen itu welcome sekali. Pelayanannya ramah, kemudian kami mendapatkan, bukan diistimewakan, bukan dispesialkan, tapi kami mendapatkan alur yang lebih cepat dan lebih efisien. Biasanya kan selama ini ketakutannya adalah kalau di puskesmas nanti kelamaan, ketemu banyak orang, takut atau apa. Tapi yang saya rasakan ketika dulu datang ke Gedong Tengen itu nyaman. Jadi ketakutan-ketakutan yang sempat ada sedikit demi sedikit tidak terlalu terasa. Akhirnya saya kemudian visit. Sebelum VCT saya diberi konsul dulu waktu itu oleh psikolog yang saya lupa bapaknya namanya siapa. Kemudian saya ambil sampel. Sebelumnya ketemu dengan Dokter Fitri juga diberi konsul. Baru setelah itu pos konsul dan buka status hasilnya reaktif. Dan waktu itu langsung diberikan ARV untuk 2 minggu pertama. Nah, saya kemudian secara rutin mengambil ARV di Gedong Tengen kurang lebih 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, saya melakukan evaluasi di Sarjito. Karena waktu itu di Gedong Tengen belum bisa untuk cek viral load, belum bisa untuk cek CD4. Jadi harus tapi kondisi stabil. Kondisi waktu itu stabil, dokter. Tidak ada komorbid atau apa gitu. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Namun ketika selesai pengecekan atau evaluasi di Sarjito, ternyata diketahui CD4 saya naik, namun 1,5 ton ini viral load saya masih cukup tinggi. Sehingga ketika di Sarjito waktu itu saya ke Dr. Yandri di Poli Edelweiss. Waktu itu perawatnya masih Mas Krisna dengan Pak Abid dulu, waktu sudah ada belum Pak? Sudah ada. Waktu itu akhirnya saya dinyatakan gagal terapi. Gagal terapi. Iya. CD4 saya naik tapi viral saya juga naik.
Oh, padahal berapa lama itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oh, Iya. oke. Seharusnya kan CD4, kalau Dokter Yandri ngendiko seharusnya CD4 naik, viral load turun. Tapi ternyata sebaliknya. Kemudian saya diganti ARV-nya dan kemudian dicek 6 bulan berikutnya hasilnya sudah sangat bagus. Kalau di layanan puskesmas itu, yang saya rasakan waktu itu di Dongtengan luar biasa. Support sekali, mereka juga fair sekali, mereka sayang dengan teman-teman ODIF yang akses di sana, ramah, tidak melakukan yang sama, tidak ada diskriminasi apapun. Walaupun sempat ada pengalaman yang kurang baik ketika ke Sarjito, karena waktu itu saya pertama kali ke Sarjito, jadi tidak tahu alur seperti apa, jadi sempat ada miskomunikasi, namun saat ini itu sudah tidak ada. Bahkan di Sarjito bisa dikatakan, saya juga waktu akhirnya akses di Sarjito, pelayanan semakin baik, dan banyak teman-teman yang memilih untuk pengennya akses di Sarjito saja. Baik. Tadi dalam 1,5 tahun seperti gagal terapi gitu ya. Itu bagaimana tentang ketaatan atau aderen ya? Sekarang ini kan istilahnya aderen, bukan hanya ketaatan pengobatan ya. Itu gimana? Apakah bolong-bolong minum obatnya atau seperti apa? Nah, saya itu sangat patuh bahkan Mbah. Jadi hampir 1,5 tahun itu saya paling takut, telat saja takut, apalagi tidak minum. Karena waktu itu saya sendiri masih cukup struggle dengan kondisi saya. Jadi saya cuma pengen tetap hidup, kemudian saya minum ARV dengan patuh. Itu justru yang malah bikin saya depresi setelah itu, karena ketika dievaluasi hasilnya tidak bagus. Salah saya di mana? Waktu itu saya sempat ingin berhenti minum, namun kemudian bertemu dengan Dokter Yandri dan tim, kembali kami dikuatkan bahwa ya memang ada tahapan seperti ini. Jadi tetap ada solusinya. Jadi ketika yang satu tidak berhasil, kita coba untuk terapi yang lainnya. Dan alhamdulillah ternyata memang berhasil sampai sekarang. Baik, terima kasih. Seperti aderen atau tingkat aderen tadi Pak Abid, di tingkat pelayanan atau klien yang ada di Sarjito, gimana tingkat adherennya, baik atau gambarannya? Atau ada yang suka lupa ingat. Secara umum pasien-pasien kita adherennya cukup bagus gitu ya. Jadi kalau ini hanya hasil pengamatan saja, jadi belum sampai ada mungkin kayak studi atau apa seperti itu yang lebih mendetail. Kalau pasien-pasien yang rutin itu memang karena rata-rata patuh gitu ya. Sekalinya yang memang nggak patuh biasanya kemudian menjadi hilang seperti itu. Tapi biasanya mereka juga punya pola dari sebelumnya itu, misalnya ngambilnya telat-telat, mungkin harusnya habis sekarang tapi kemudian baru seminggu sudah off ARV segala macam seperti itu. Tapi itu nggak banyak gitu ya. Tapi kalau pasien-pasien yang memang rutin ini malah ya mereka tertib gitu ya, dan trennya malah kadang-kadang mereka suka lebih dahulu segala macam ngambil, harusnya mungkin 2-3 hari sebelumnya, tapi kurang seminggu sudah ngambil dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa saya bilang kalau adherent pasien-pasien di Edelweiss rata-rata bagus. Kalau yang telat tadi, kira-kira apa ada kendala misalnya transportasi, jangan-jangan atau tidak ada yang nganter atau apa ya? Ya, di macam-macam sekali kendalanya. Ada yang karena misalnya rumahnya jauh, ada karena izin pekerja dan sebagainya, atau nggak sempat dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian nggak punya support yang mendukung, misalnya lagi nggak punya uang segala macam. Dan ini yang juga kita bekerja sama dengan teman-teman pendukung sebaya untuk mereka bisa mendapatkan jaminan kesehatan JKN atau membantu mengurus BPJS-nya pada pasien-pasien seperti itu. Karena ada yang awalnya selalu menggunakan misalnya umum, tapi ternyata support finansialnya nggak mendukung, akhirnya stop di tengah jalan seperti itu. Belum lagi memang ketika kita bicara HIV/AIDS, masalahnya kan memang public health-nya itu macam-macam ya. Ada yang ternyata tinggalnya jauh. Kemudian budaya di masyarakat kita sendiri kadang-kadang ada yang
kalau ke rumah sakit harus diantar satu mobil segala macam seperti itu. Coba kalau diantar satu mobil itu buat sewa mobilnya aja udah misalnya 300.000. Kalau nanti tiap bulan sudah berapa? Belum yang menemani itu berapa orang. Nanti kalau pulang dari rumah sakit menjajake gitu kan, mampir warung dan sebagainya seperti itu. Ya akhirnya kuat sampai kapan? Nah, ternyata beberapa pasien seperti itu. Belum lagi karena mereka rumahnya jauh. Nah, untungnya di DIY ini adalah sekarang PPK 1 itu hampir semuanya sudah bisa melayani ARV. Jadi pasien-pasien selalu kita motivasi, kita arahkan kalau misalnya ada layanan terdekat dan kamu nyaman, mereka boleh misalnya pindah seperti itu. Kecuali memang memang ini misalnya masih butuh layanan yang memang tersier atau spesialistik, ya tentu saja mereka masih harus kita harapkan bertahan untuk di Sarsito seperti itu. Tapi kalau nggak ada masalah, kita harapkan mereka untuk meningkatkan adheran ataupun kepatuhannya bisa mengakses layanan yang terdekat. Seperti apa? Tadi kan misalnya ada telat, ada kendala-kendala tadi transportasi. Untuk mengatasi itu sudah ada koordinasi dengan ada pendamping ya biasanya ya. Nah kemudian caranya dia telat itu ada sistem nggak di rumah sakit? Oh dia harusnya ini sudah habis obatnya. Nah itu ada sistem nggak ya? Atau kita cukup pesan dengan para yang mendamping tadi ya? Pendukung sebaya ya. Sebenarnya di rumah sakit ada sistem yang secara sistem bisa namanya reminder kayak gitu ya. Ada pengingat bahwa misalnya kurang 2 hari Anda wajib kontrol ke Poli Edelweiss dan sebagainya seperti itu. Itu ada sistem itu. Tetapi saya nggak tahu apakah itu masih berjalan atau enggak. Pelaksanaannya apakah kemudian direspon pasien atau tidak seperti itu. Karena ada juga pasien yang dulu ketika mendapatkan reminder seperti itu malah bingung, loh saya kok disuruh ke rumah sakit tanggal sekian dengan dokter ini segala macam seperti itu, kenapa gitu kan. Padahal pasien-pasien mungkin sudah merasa ada yang memang harus rutin dan sebagainya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya entah sistemnya yang belum berjalan atau pasien sendiri yang kemudian mengabaikan, itu yang kita belum telah lebih lanjut. Artinya ada upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal di samping juga para teman-teman pendukung sebaya itu yang juga untuk selalu kita minta untuk mengingatkan. Untuk pelayanan yang terkait dengan ODIF itu kan kadang-kadang ada komorbid ya, Pak Adit. Mungkin TBC, mungkin kelainan kulit atau seperti apa gitu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Coba bisa dibayangkan atau dijelaskan ke teman-teman Mbah Cilik. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Mbah Cilik tadi bahwa pasien-pasien ODIF khususnya stadium lanjut itu bisa jadi akan mendapatkan komorbid atau co-infection yang itu macam-macam gitu ya, mulai dari mungkin TBC, bisa juga masalah di mata, kulit, kemudian juga saraf dan sebagainya. Nah, yang tentu saja ini merupakan masalah baru lagi gitu ya. Karena seringkali mereka tidak hanya dengan 1 atau 2 komorbid, tetapi bisa juga ada 3 dan 4 segala macam seperti itu. Dan yang menjadi kendala sampai saat ini adalah masih dengan layanan yang memang belum bisa terintegrasi dalam arti one stop service dan sebagainya seperti itu, yang dalam satu atap kita bisa beresin semua. Ataupun kalau misalnya tidak dalam satu atap, tapi kita bisa dalam mungkin satu paket layanan seperti itu ya, sehingga ya ini kembali ke aturan BPJS ataupun ini ya administratif yang tidak bisa misalnya 1 hari harus bisa mengakses 3 layanan dan sebagainya, maksimal hanya 2 ya, seperti itu gitu ya. Dan ini menjadi kendala ketika pasien ternyata punya komorbid 2 sampai 3 gitu ya. Berarti dia hari-harinya akan dihabiskan di rumah sakit. Mungkin hari ini akses ARV dengan TB, mungkin besok harus akses mata dengan saraf dan sebagainya seperti itu. Jadi ini yang masih menjadi PR juga, menjadi keinginan besar kita, khususnya kita di tim HIV di bawah komando Dr. Yandri gitu ya, yang menginginkan ada satu one stop service untuk layanan HIV atau paling enggak satu paket layanan, sehingga ketika pasien 1 kali datang itu sebenarnya dia bisa akses banyak layanan. Ya, saya pikir itu penting untuk didorong ya Pak Abid ya, untuk segera bisa mewujudkan kondisi one stop services, karena tidak perlu kemana-mana ya. Juga nanti kalau misalnya ODIF itu sedang TB, maka dia stay-nya harus di TB, semuanya harus
Karena untuk jangka waktu tertentu memang sistem pengaturan supaya tidak terjadi penularan TB-nya itu diatur. Sedangkan HIV dengan semua permasalahan HIV ya dia di Edelweiss gitu ya. Bahwa dokter saraf, dokter mata atau bagaimana itu bisa datangnya di Edelweiss ya. Harapan kita. Tapi masih terkendala dengan sistem bahwa ini yang layani dokter mata, dia harus pendaftarannya di mata, ini layanan saraf, pendaftarannya harus di polisi saraf, jadi masih terkotak-kotak dan ini merupakan tantangan. Ya, mungkin seperti tulip itu sebenarnya bisa dilakukan. Tulip itu katanya satu ini. Jadi semuanya bisa dilayani dalam satu rumah tulip itu. Ya, mudah-mudahan Edelweiss bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan di bawah Dr. Yanti nanti bisa terwujud ya. Kemudian terkait dengan pencegahan sekarang. Konteks pencegahan ini masih standar atau ada hal yang baru Pak Habib mungkin bisa disampaikan? Klise ya. Klise itu di off track gitu ya. Kalau zaman dulu ya. Diolak-walik sama klise ya. Kalau kita bicara pencegahan klasik zaman dulu kan ABCD, E mau ditambahin F dan seterusnya juga silahkan gitu ya. Itu sebenarnya dijalankan tetap oke, Mas. Tetapi kita tahu bahwa sampai saat ini penularan baru kan juga masih terus berlangsung gitu kan. Nah, salah satu terobosan yang sekarang ini diluncurkan gitu ya, itu adalah dengan adanya program PrEP. Ya. Nah, PrEP itu pre-exposure prophylaxis. Jadi pencegahan justru sebelum terinfeksi. Jadi ARV ini diberikan kepada orang yang negatif, tapi tentu saja nanti dengan catatan-catatan, mungkin nanti Mas Dewa bisa menambahkan, karena Mas Dewa mungkin punya teman-teman juga yang mengakses PrEP gitu ya. Nah, tetapi itu Sarjito tidak menjadi bagian dari layanan ataupun pilot project ya untuk layanan tersebut. Jadi di DIY ini ada beberapa puskesmas, kalau nggak salah ada Tegalrejo, Umbul Harjo, kemudian Gedong Tengen, dan juga beberapa puskesmas di Kabupaten Sleman itu sudah menyediakan atau membuka layanan PrEP itu. Ya. Jadi itu khususnya biasanya yang saya tahu diberikan kepada populasi kunci yang masih negatif dan belum bisa konsisten untuk selalu menjaga perilakunya aman. Bisa menambahkan Mas Dewa barangkali? Silakan Mas Dewa, gimana? Ada pengalaman terkait PrEP? Iya, untuk gaung PrEP sendiri di kalangan komunitas kami memang cukup kencang, Mbah. Saat ini cukup bagus antusiasnya dari teman-teman di komunitas kami untuk mau mengakses PrEP tersebut. Namun ada beberapa kondisi ketika teman-teman mau akses PrEP ternyata ada kualifikasi-kualifikasi tertentu saat ini yang harus terpenuhi untuk bisa diberikan PrEP. Seperti jika pasangan serodiskordan yang dimana pasangan atau odanya masih baru pengobatan, atau oda yang viral load-nya belum tersupresi, atau oda yang pasangannya lost to follow up atau berhenti pengobatan, atau jika pada pasangan hetero itu pasangan yang beresiko ada kekerasan, itu yang masuk klasifikasi tersebut baru diberikan. Namun memang antusiasnya teman-teman ini cukup bagus untuk mau mengakses PrEP. Namun itu juga menjadi kekhawatiran kami juga bahwa saat ini trennya ketika teman-teman sudah akses atau mereka on PrEP, mereka hanya aku on PrEP, aku aman. Padahal PrEP itu hanya membantu untuk mencegah penularan HIV saja. Namun IMS kan tidak hanya HIV. Jadi banyak teman-teman yang lupa bahwa risiko penularan sifilis, penularan kondiloma, penularan gonore atau IMS yang lain masih sangat besar sekali untuk bisa menginfeksi teman-teman yang tidak melakukan hubungan seks yang aman walaupun sudah pakai PrEP. Jadi mungkin harapan saya agar sosialisasi PrEP tersebut juga bisa dibarengi dengan penguatan pengetahuan mengenai infeksi menular seksual dan hal-hal apa saja yang memang perlu diwaspadai oleh teman-teman selain hanya menggunakan PrEP. Jadi tetap penggunaan
ya berarti ya kondom itu tetap harus disarankan bagi entah itu pasangan diskordan yang belum baik tadi ya, ataupun yang lain. Nah, ini juga berlaku untuk maaf ya, baik laki-laki maupun perempuan yang negatif itu diberikan edukasi untuk menerima PrEP ya. Ya, setahu saya iya diberikan dari teman-teman di lembaga penjangkauan juga melakukan penjangkauan serta edukasi dan sosialisasi kepada teman-teman pelaku baik penjajah seksual perempuan maupun pria untuk mereka biasanya dibawa rutin untuk melakukan VCT, kemudian jika hasil VCT-nya non-reaktif akan diberikan PrEP karena mereka sudah masuk kualifikasi dari indeks atau non-ODA yang berisiko sesuai dengan aktivitas seksual yang mereka lakukan. PrEP ini adalah satu perlakuan atau program kan sudah di tingkat problem kesehatan ya. Kadang-kadang PrEP itu mungkin mendapatkan restriksi ataupun untuk pencegahan seperti penggunaan yang apa itu banyak pendapat-pendapat yang ini ya, maksudnya mungkin berbeda dengan yang mengharuskan pakai ya. Nah, ini edukasi di tingkat masyarakat, misalnya pada kelompok-kelompok G ataupun populasi yang lain itu apakah di lapangan, di keluarga atau di apapun itu memang menerima edukasi-edukasi dari masyarakat atau dari keluarga atau dari apa itu memang mendapatkan nggak sih sebenarnya? Misalnya di masjid tiba-tiba ada edukasi apa gitu atau di gereja atau di mana gitu. Mungkin kalau edukasi saat ini belum terlalu masif ya Mbah, karena teman-teman dari penjangkau dan dari lembaga-lembaga terkait masih hanya fokus pada populasi-populasi kunci saja, belum pada masyarakat umum. Karena memang mungkin juga ada kendala di masyarakat di mana terjadinya penolakan yang berlawanan dengan dogma, dengan kepercayaan, sehingga ketika akan diberikan sosialisasi, edukasi mengenai pentingnya pencegahan, kemudian bahayanya perilaku seksual dan bagaimana mengatasinya, itu justru akan dikatakan sebagai pelegalan untuk melakukan hubungan seks secara bebas. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Jadi saat ini mungkin lingkup yang baru bisa dijangkau adalah pada populasi-populasi kunci yang memang kami, teman-teman kami cukup beresiko. Baik, berarti itu satu tantangan ya, mungkin untuk bagaimanapun itu pencegahan kan memang sesuatu yang sangat sentral untuk program pengendalian ini. Baik, terima kasih Mas Adiba, Pak Abid. Sebentar nanti untuk kita lanjutkan lagi, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sedo Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang twin bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita terkait HIV/AIDS ya, prospek dan hambatan dalam pengendalian HIV/AIDS. Pak Abid, terkait di ini ya, usulan-usulan barangkali ya. Jadi apa yang bisa diusulkan dengan adanya apa yang ada di lapangan saat ini. Pertama,
itu oda baru. Tadi masih ada oda baru yang kita temukan ya, yang walaupun tuh nantinya di tahun 2030 kan tidak ada lagi oda baru. Nah, oda baru yang ditemukan itu masih sudah di stadium baru trennya, atau ada yang masih stadium lanjut, yang sehingga itu merupakan keterlambatan penemuan. Ya, jadi kalau di antara sedikit yang masih pasien baru di Edelweiss itu rata-rata adalah stadium lanjut ya, jadi 3 atau 4. Tetapi kalau stadium yang awal biasanya sudah berhenti di level puskesmas seperti itu. Nah, itu artinya kita juga masih menemukan, dan itu juga pada kelompok muda gitu ya. Pada kelompok muda ditemukan sudah dengan penurunan kesadaran, sudah kena tukso, meningoencephalitis dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tentu saja masih menjadi PR kita semua gitu ya. Kenapa mereka di usia yang masih sangat muda, cukup melek informasi, nggak asing dengan namanya gadget segala macam, tapi ternyata terlambat untuk mengakses pengobatan. Memang ada beberapa sebab sih yang sempat kita analisa. Biasanya pada mereka-mereka yang memang justru punya status sosial yang tinggi, itu biasanya malah kecenderungannya terlambat gitu ya, karena mereka denial atau menghindar dari layanan kesehatan, tapi ujung-ujungnya akhirnya sampai setelah menyerah kali ya. Setelah menyerah gitu ya, ujung-ujungnya yaitu tadi akhirnya tetap juga ketahuan gitu ya, tapi awal-awalnya mereka nggak segera untuk mengakses pengobatan. Harapan kita adalah buat teman-teman yang memang memiliki faktor risiko, ya sudah sadar, datang aja ke akses layanan, rahasia Anda terjamin kok ya. Jadi kita sebagai pemberi layanan juga akan menjaga baik-baik yang namanya, bukan hanya ini HIV ya, pasien kita PANU pun kita jaga ada rahasianya dari orang lain. Oh ya. Begitu ya, walaupun PANU juga orang lain nggak harus tahu ya. Nggak harus tahu itu Mas Sadewa ternyata panuan gitu ya, nggak akan kita infokan ke teman-teman yang lain seperti itu. Itu contoh sederhana. Hanya seperti harapannya adalah semoga tidak ada lagi kasus-kasus baru dengan kondisi lanjut seperti itu. Supaya nol yang pertama bisa tercapai ya. Dan harapan hidupnya, kualitas hidupnya juga akan lebih baik seperti itu ya, kalau mereka datang lebih awal. Karena kalau tidak ketemu maka akan sebagai penular yang tidak disadari. Selama dia menunggu proses sampai tadi stadium 4 udah nularin berapa, itu kalau kita bicara proses perjalanan waktu. Tapi kalau di awal artinya kan kemungkinan dia nularinya juga lebih kecil. Kalau terkait diskriminasi, nah ini kan ada 0 ke 3 kan tidak ada diskriminasi. Mas Sadewa, bisa dijelaskan masih ada diskriminasi atau enggak? Baik itu mungkin di tataran layanan ya, siapa tahu masih ada unit apa atau pelayanan apa yang kemudian masih menolak-nolak pasien HIV gitu. Ada, atau mungkin juga diskriminasi yang lain, coba disampaikan. Kalau untuk kasus diskriminasi saat ini masih cukup banyak ya Mbah, karena terutama yang cukup banyak kasusnya itu justru di bidang pekerjaan. Jadi ketika teman-teman ODIF kembali ke lingkungan pekerjaannya, ada beberapa yang memang mendapatkan diskriminasi. Contohnya adalah ketika dia mencoba terbuka dengan salah satu rekannya, kemudian justru malah menjadi bumerang karena dia kemudian dihindari, tidak punya teman, sampai akhirnya dia resign. Atau bahkan ada salah satu teman yang bekerja di sebuah hospitality cukup terkenal, itu terdiagnosa reaktif, justru malah menjadi istilahnya bulan-bulanan dari sesama rekan kerja atau bahkan dari HRD-nya. Dan juga beberapa waktu ini ada juga teman di komunitas kami yang sedang mengupayakan untuk bisa bekerja di kapal pesiar, kemudian ketika dilakukan medical check up, kemudian keluar hasilnya HIV dengan sifilis, namun sudah pengobatan tetap juga ditolak. Itu dan juga terjadi di beberapa layanan kesehatan, walaupun sudah sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum COVID melanda, itu tetap saja diskriminasi dan stigma itu terjadi juga. Walaupun tidak banyak, tetapi masih cukup mengganggu kami di komunitas, karena kami merasakan sendiri bagaimana kami harus menjaga komitmen pengobatan ini seumur hidup. Kemudian kami memang tidak minta dikasihani, kami tidak minta untuk diistimewakan, namun
kami hanya ingin dianggap biasa saja. Kemudian kami bisa mendapatkan akses pengobatan yang sama dengan pasien-pasien yang juga akses pengobatan dengan diagnosa yang lain. Nah, dengan kami dianggap biasa saja, kemudian dengan pelayanan yang biasa saja sesuai dengan standarnya, itu akan meningkatkan trust atau kepercayaan kami kepada layanan, sehingga tadi Pak Abid juga sempat menyinggung ada namanya loss to follow up atau teman-teman yang berhenti pengobatan di tengah jalan. Itu juga salah satu penyebabnya juga karena ketidaknyamanan atau hilangnya trust pada layanan, sehingga satu-satunya tempat untuk kami ngambil ARV kan hanya di layanan kesehatan. Jika kami atau teman-teman kami tidak mempunyai lagi kepercayaan terhadap layanan kesehatan, lantas harus kemana kami mengambil obat? Nah, itu juga harapan kami agar bisa lebih ditingkatkan lagi, dan apabila ada komplain atau masukan dari teman-teman yang melakukan akses di layanan kesehatan tersebut, agar bisa diterima kemudian menjadi perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Baik, kalau ada misalnya ada teman yang bekerja kemudian tidak diberhentikan biasanya ya, tapi diminta untuk resign ya, sehingga perusahaan atau apa itu aku kan tidak memecat gitu ya. Tadi ada tedeng gitu ya. Nah itu kan sebenarnya mungkin di SRAD HIV ataupun peraturan Perda HIV itu sebenarnya sudah diatur, dan itu sebenarnya tidak boleh, dan ada ancaman-ancaman. Tapi kadang-kadang kan pemberi pekerjaan itu berkelit dengan ini, dan mudah-mudahan itu akan menjadi catatan. Tinggal advokasi barangkali ya Pak Abid ya, siapa yang memberikan advokasi ke perusahaan atau lewat apa itu ya? Barangkali di Snaker ya, di Snaker Trans ya, gitu, seperti itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Sadewa tadi. Di samping faktor masih ada beberapa lembaga yang mungkin memperlakukan diskriminasi terhadap karyawannya, tetapi cukup banyak juga, ini sebuah kemajuan yang benar-benar juga harus dicatat ya, lembaga ataupun perusahaan yang tetap menerima mereka bekerja dengan catatan gitu ya. Memang ada dengan catatannya. Biasanya kemudian minta surat keterangan ke kita gitu ya, bahwa SDM yang bersangkutan atau ODIF tersebut memang fit to works gitu ya. Artinya dia layak untuk bekerja, baik itu khususnya biasanya yang di kapal, di hotel ataupun dimanapun, itu ada yang minta surat keterangan seperti itu. Artinya ketika kemudian surat keterangan itu kita berikan dan ternyata mereka terbukti, oh saya sudah bekerja lagi, itu berarti ya memang diskriminasi itu ya, harapan kita adalah pelan-pelan akan berkurang, dan harapannya nanti ya memang kita akan menuju yang namanya normalisasi. Artinya semua orang harus kita perlakukan sama seperti itu sepanjang memang dia sehat, layak melakukan pekerjaan tersebut. Ya, mudah-mudahan itu di tingkat rumah sakit tadi Pak Abid itu masih banyak atau beberapa lah ya layanan yang masih kayak belum menerima sepenuhnya gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah justru rumah sakit yang bersangkutan itu yang minta mentoring, atau sebenarnya dari dinas, atau seperti apa ya? Ya, barangkali dinas kesehatan ya ini yang nanti memiliki concern, memiliki concern dan memiliki wewenang untuk memberikan entah itu sosialisasi, ataupun kadang kita juga pernah diundang ke beberapa layanan ketika mereka mau membuka layanan HIV seperti apa. Kemudian atau ketika ada sebuah kasus ditemukan di sebuah rumah sakit, atau biasanya rumah sakit kecil gitu ya, yang belum pernah menerima HIV, dan kemudian terjadi kayak semacam kepanikan massal gitu kan ya. Semua orang yang terlibat di layanan itu minta tes HIV segala macam seperti itu. Dulu beberapa kali kita lakukan. Nah, harapannya nanti semakin lama memang ini akan semakin hilang gitu ya. Jadi layanan yang memang belum pernah menerima pasien dengan HIV, begitu dia terima biasanya memang ada sedikit kayak gitu, kepanikan, heboh dan segala macam, atau bisa juga ya kasak kusuk segala macam seperti itu. Harapannya nanti ya semua biasa aja. Toh ini HIV bukan sesuatu yang semudah kalau kita bicara COVID kemarin, ngobrol aja seperti ini kita menular gitu ya, bubuk bareng pun bahkan nggak apa-apa gitu ya, sepanjang sama-sama bubuk. Ya seperti itu gitu ya. Artinya ini sesuatu yang memang semoga kedepannya nanti adalah zero diskriminasi, zero stigma, itu benar-benar nggak ada lagi. HIV nggak beda dengan penyakit yang lain.
Baik, mudah-mudahan kita semua berupaya untuk menuju ke sana ya, saling bahu-membahu dan leadingnya memang kemudian masyarakat ya harusnya untuk menuju ke 3.0. Yang terakhir, Pak Abid, apa sih moto untuk apa ya bersemangat dalam hidup ini? Untuk siapa nih? Kalau untuk pasien-pasien ini ya, untuk secara umum pasien-pasien barangkali yang selama ini mungkin akses pengobatan segala macam seperti itu ya, HIV bukan akhir dari segalanya gitu ya. Kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana jadikan dirimu yang lebih baik di masa depan. Baik, jika masih menyemangati Odif ya, Mas Adewa. Izin Mbah, sebelum ke moto, saya sedikit menambahkan tentang kasus di lapangan, bagaimana kami di komunitas membantu untuk bisa follow up kasus-kasus tersebut. Kami di komunitas ODIF, terutama di DIY, kami punya wadah yang namanya KDS atau Kelompok Dukungan Sebaya. Itu wadah yang diberikan oleh lembaga pendukung atau pendamping dari Victory Plus Yogyakarta. Nah, di sana kami biasanya berjejaring teman-teman yang memiliki kendala-kendala baik di layanan, baik terkait pelayanan, stigma ataupun diskriminasi, bahkan pelanggaran HAM ataupun kekerasan berbasis gender, kami bisa melaporkan ke lembaga tersebut untuk bisa dibantu follow up. Jadi saat ini teman-teman ODIF terutama di DIY tidak sendiri, karena ada wadah, ada komunitas, ada lembaga juga yang mau merangkul dan membantu kami. Termasuk melakukan advokasi iya, dan follow up terkait kasus-kasus tersebut. Itu sudah cukup banyak yang terbantu. Dan untuk moto dari saya, minum ARV adalah harga paling murah yang harus saya bayar untuk kesehatan saya. Dan itu juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana. Siap. Ya, terima kasih sekali. Ya, teman-teman Mbah Cilik, kita sudah melakukan obrolan dengan dua narasumber yang sangat hebat ya. HIV bukan segalanya, sakit HIV bukan segalanya. Tetapi seorang HIV harus bersemangat, tetap sehat, dan ARV adalah harga yang paling murah ya untuk diterima tentunya, karena tanpa ARV sampai saat ini tidak memungkinkan. Bahwa yang lain itu sebagai suportif, sebagai pendukung, silahkan mau apa yang disebut jamu, mau apa yang disebut doa, mau apa yang disebut apapun, tapi tidak meninggalkan sampai saat ini ARV ya, harus diminum agar kita tetap hidup sehat dan akan mencapai tidak ada AIDS lagi di tahun 2030 ya. Nah, tentunya masih banyak PR di dalam permasalahan HIV ini. Apa yang kita kenal dengan diskriminasi, apakah itu di tingkat layanan, apakah itu di tingkat masyarakat. Nah, itu kita berharap OPD yang terkait dengan masalah ini berbenah diri agar diskriminasi itu bisa tidak ada di tahun 2030. Apakah itu namanya perusahaan? Jangan sampai perusahaan itu hanya karena merasa rugi, maka dia lebih baik memecat, tetapi dengan disulap atau diubah menjadi agar pekerja yang HIV itu adalah mengundurkan diri. Ini adalah hanya akal-akalan saja. Harus sadar bahwa HIV itu bisa tidak sembuh dari infeksinya, tapi dia bisa kuat seperti orang yang tidak HIV ya. Artinya secara fisik bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya, sehingga akan tercapai nantinya bahwa tidak ada lagi infeksi baru, tidak ada lagi diskriminasi, dan tidak ada lagi meninggal karena AIDS, karena semuanya akan tertangani. Mudah-mudahan target di tahun 2030 itu bisa kita raih dengan bukti tadi beberapa indikator-indikator yang bisa dicapai di sana. Baik teman-teman Mbah Cilik, terima kasih atas perhatiannya yang telah mengikuti Mbah Cilik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan silahkan di-share ke teman-teman supaya informasi ini dapat tersebar lebih luas, dan itu akan menguatkan nilai-nilai yang kita miliki agar hidup ini lebih bermakna. Salam makna hidup, makna segar.
hidup bermakna, sehat, dan bugar. Pak Abid, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan lain kali diulang lagi. Ya, Mas Adela, makasih atas semua yang sudah dilakukan. Ya. Sumantri Ngenger, sebuah epik kembali kepada Sang Kalik. Dikisahkan dalam cerita Wayang Purwa, kisah Raden Sumantri dan Raja Harjuno Sosrobahu, bertajuk Sumantri Ngenger, yang mana memiliki pesan religius yang sangat mendalam. Dimulai dari keinginan Raden Sumantri untuk ngenger atau mengabdi kepada Raja Harjuno Sosrobahu. Dikisahkan bahwa keinginan Raden Sumantri akan diterima jika sanggup memboyong putri negeri Magadha yang nantinya akan menjadi permaisuri raja. Dikisahkan Raden Sumantri berhasil memenangkan sayembara, memperebutkan Putri Citrawati. Tetapi Putri Citrawati tidak langsung dipersembahkan kepada Sang Raja Harjuno Sosrobahu, melainkan kalau bisa mengalahkan Sumantri. Dikisahkan terjadilah peperangan yang maha dahsyat antara Sumantri yang dengan kesombongannya merasa mampu menandingi kesaktian sang raja yang sudah dikenal oleh dunia. Akhir dari pertempuran adalah menyerahnya Sumantri yang mengakui kelebihan sang raja atas kekurangannya. Selanjutnya dikisahkan Putri Citrawati meminta diturunkannya Taman Mairakaca dari Kahyangan ke negeri Maispati. Permintaan ini di luar kemampuan Sumantri. Tetapi berkat bantuan adiknya yang bernama Sukasarana, yang berupa Buto Bajang, yang sangat mencintai Sumantri dan tidak pernah berpisah, Sumantri mampu mempersembahkan Taman Mairakaca, yang akhirnya melengkapi syarat diterimanya Sumantri mengabdi kepada sang raja, dan bahkan diangkat kedudukannya menjadi patih raja. Dikisahkan Sumantri tidak berkenan adiknya menyertainya mengabdi sang raja dan meminta adiknya untuk pulang. Tetapi karena adiknya bersikeras mengikutinya, tanpa sengaja pusaka Sumantri yang dimaksudkan untuk menakuti adiknya telah menewaskannya. Betapa sedihnya Sumantri terpisah dari adiknya. Sedangkan sang adik berjanji untuk bertemu lagi jika waktunya tiba. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Kisah ini ingin menyampaikan pesan atau ajaran bahwa untuk menghadap Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, dan diterima olehnya, maka manusia harus menunjukkan kesanggupan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai apa yang diyakininya. Juga harus berkarya, karya apapun, yang mana dalam karya itu apakah menjadi abdi negara, petani, pedagang, guru, prajurit, tenaga kesehatan, pamong praja, dan sebagainya, yang kita bisa bercermin seperti berada dalam Taman Mairakaca. Sudahkah kita berkarya atas nama pengabdian, selalu dan selalu setiap waktu melakukan introspeksi agar tetap berada di jalan Tuhan untuk mencapai kemaknaan hidup yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan hidup itu sendiri. Demikian kisah ini semoga menjadi pelajaran hidup agar kita lebih bisa memaknai hidup dan mencapai hidup yang bermakna. Amin ya robbal alamin. Kodean 2 Desember
2024. Mbah Cilik Sigit.